Saat mencari pasangan hidup itu merupakan critical point karena dapat menentukan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Mendapatkan pasangan hidup yang baik, cocok, dan dapat membahagiakan, tentu itu merupakan harapan bagi kita semua. Namun dalam kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak yang pada awalnya kelihatan baik, seiring dengan waktu berubah menjadi hal yang tidak kita harapkan. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pasangan hidup yang baik, cocok, dan nantinya dapat membahagiakan? Ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SB, saya Haryo Timar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan atau kriteria apa yang harus diperhatikan di dalam memilih pasangan hidup? Biasanya yang pertama itu fisik atau good looking. Yang kedua, ini kepribadian yang menyangkut sabar, empati, dewasa, rasa tanggung jawab, dan mungkin humoris. Yang ketiga, komunikasi. Apakah calon pasangan hidup ini enak diajak komunikasi, bisa berdiskusi secara equal, dan begitu juga komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, dan dengan adik ataupun dengan kakak. Yang keempat, itu visi misi. Di dalam membentuk keluarga, haruslah seiring dan sejalan. Yang kelima, gaya hidup. Mereka yang hidupnya glamour tentu tidak akan cocok dengan yang biasa hidup sederhana. Yang keenam, ini masa depan. Perempuan kalau mencari calon suami, mestinya harus tahu apa pekerjaan calon suaminya, apakah bisa menjamin masa depannya. Yang ketujuh, latar belakang keluarga dan budaya. Kalau terjadi perbedaan, apakah bisa saling menyesuaikan perbedaan tersebut? Nah, yang kedelapan, ini agama dan keyakinan. Perbedaan agama dan keyakinan sering menjadi masalah, apalagi kalau masing-masing keluarga sangat kuat memegang keyakinannya masing-masing. Nah, inilah tadi kriteria yang harus diperhatikan agar mendapatkan pasangan hidup yang cocok, baik, dan dapat membahagiakan di kemudian hari. Mengapa gagal di dalam mencari pasangan hidup yang cocok, baik, dan dapat membahagiakan? Biasanya gagal tadi karena terlalu cepat di dalam mengambil keputusan, sehingga hanya beberapa kriteria saja diketahui. Akibat terlalu cepat mengambil keputusan, biasanya cepat bubar. Makanya ada quotes, love me a little, love me long. Cintai aku sedikit, cintai aku lama. Biasanya cinta yang menggebu-gebu itu akan cepat larut. Sementara cinta yang tumbuh sedikit demi sedikit akan menjadi utuh dan sempurna. Kegagalan bisa terjadi pada saat pendekatan, pada saat pacaran, atau bahkan sudah berumah tangga. Nah, yang terakhir ini jangan sampai terjadi. Bagaimana peran orang tua? Orang tua memang tidak menentukan jodoh bagi anak-anak. Tapi, hai anak-anak, dengarlah nasihat dan saran-saran dari orang tua. Karena orang tua bukan hanya melihat 1-2 kriteria saja, tetapi akan melihat semua kriteria secara utuh. Apa tanda-tanda kita cocok dengan calon pasangan kita? Ya. Kalau kita ketemu itu merasa senang, merasa tenang, merasa nyaman, karena mungkin kita bisa komunikasi dengan baik, bisa diskusi dengan baik, dan adanya tindakan-tindakan baik lainnya, nah inilah salah satu tanda bahwa kita cocok. Tapi sebaliknya, apabila bertemu, berkomunikasi, berdiskusi, sering terjadi salah paham, keributan, konflik, lebih baik tidak dilanjutkan. Mengapa? Kalau masa pacaran itu masa-masa yang indah, sudah terjadi konflik, apalagi kalau sudah berkeluarga yang harus menghadapi realita hidup, pasti akan lebih sering terjadi konflik. Nah, kebetulan saya mempunyai anak yang studinya di bidang accounting dan calon pasangannya juga studi di bidang accounting. Saya sampaikan, pakailah accounting equation. Kalau balance, itu belum tentu benar.
Tapi kalau tidak balance, pasti salah. Artinya, bila saat ini tidak ada masalah, belum tentu nanti tidak ada masalah. Tetapi kalau saat ini bermasalah, pasti nanti lebih bermasalah. Apa akibat dari salah memilih pasangan hidup? Yang pastinya hidup tidak bahagia, yang bisa berakhir dengan perceraian, yang bisa membuat susah anak dan orang tua. Mengapa sering terjadi perceraian di kalangan selebritis? Padahal mereka cantik, ganteng, dengan harta yang berlimpah, dan menjadi idola masyarakat. Mereka tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Mengapa demikian? Mungkin mereka menganggap bahwa cinta itu hanya keindahan. Padahal cinta yang sesungguhnya itu pengorbanan. Nah, ini ada quotes penting. Apabila orang menganggap bahwa cinta itu keindahan, maka dia akan menjadi korban cinta. Tetapi kalau orang menganggap bahwa cinta itu pengorbanan, dia akan mendapatkan indahnya cinta. Karena mencari pasangan itu merupakan fase yang paling penting di dalam kehidupan kita, ayo kita mencari pasangan dengan lebih seksama dan bijaksana. Nah, inilah tadi mencari pasangan dengan lebih seksama dan bijaksana. Apabila Sobat SB mempunyai pengalaman dan pendapat lain, silahkan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia berbagi cerita. Sukses bahagia bersama keluarga. Sukses bahagia di sini tempatnya.